Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara menjaga agar tidak kambuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara menjaga agar tidak kambuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu keprihatinan kita ya untuk kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat sembuh ya, atau dapat mudah terlepas dari diri kita yang masih mengalami penderitaan ini. Teman-teman semua, topik ini saya sampaikan ya, ini penting ya, karena apa? Karena dari pengalaman yang saya alami ya, mungkin juga teman-teman juga ada yang sama ya. Nah itu kadang terjadi seperti ini ya. Jadi kita sudah merasa enakan ya, entah itu beberapa hari, tetapi tiba-tiba kambuh ya. Bahkan ada yang sudah merasa sembuh sampai 1 minggu, nah kemudian tiba-tiba kambuh. Ada yang sudah enakan ya, sudah sembuh sampai berbulan-bulan, 3 bulan ya. Dulu saya juga seperti itu, sudah 3 bulan saya sudah merasa sembuh, nah, tiba-tiba kambuh dan cukup serius ya. Nah itu. Nah ini karena memang kita kadang tidak hati-hati dan kurang waspada ya dalam kita mensikapi hal ini. Nah oleh karena itu menurut saya ini penting agar kita menjadi sembuh permanen ya, atau sembuh total. Ini ketika kita sudah merasa enakan, nah kemudian kita bisa menjaganya ya supaya tidak menjadi kambuh lagi, yaitu nanti akan tercipta kesembuhan yang permanen ya. Tetapi kalau kita dalam menjaganya itu kurang ya, nah akhirnya yaitu yang terjadi, jadi kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, kadang kambuh, seperti itu ya. Nah tetapi ini memang semuanya proses teman-teman, jadi tidak usah cemas, tidak usah takut ya, karena memang ini harus kita lalui proses-proses seperti itu. Jadi ada fase-fase yang memang kadang seperti itu teman-teman ya. Tetapi itu indikasinya sudah bagus ya, berarti sudah ada progres ya, karena dari fase keterpurukan yang biasanya sensasi itu tiada henti ya, nah kemudian sudah merasa membaik ya, walaupun kadang masih kambuh. Nah itu ya kita anggap wajar, memang prosesnya seperti itu, karena memang penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini ya, itu menghilangnya sedikit demi sedikit teman-teman. Mengapa begitu? Karena memang selain kita menderita secara fisik ya, yang sering muncul dalam sensasi-sensasi itu ya, yang mulai dari rasa-rasa kadang kepala selalu pusing-pusing, kepala berat, keliengan ya, badan pegel-pegel, yang perut masih sering kembung, sering begah, sembelit, perih dan lain sebagainya, sampai
berjalan saja itu sempoyongan ya. Nah ini memang rata-rata mengalami seperti itu, tapi itu proses ya, nanti jadi setelah kita mengalami seperti itu dan yang penting kita tidak selalu meningkat kecemasannya ya, sudah bisa mengendalikan ketakutannya, nah itu nanti akan membaik teman-teman ya. Itu yang saya alami seperti itu. Tetapi ketika kita belum mengetahui, apalagi kita belum paham penderitaan ini memang luar biasa ya. Luar biasa sampai ya pokoknya tak berdaya lah, itu seperti itu. Nah itu tidak perlu ditakutkan teman-teman, itu hanya sebagai ya suatu cerita sedih lah, seperti itu saja ya, anggap aja seperti itu. Nah yang terpenting sekarang begini teman-teman, ketika sudah di fase pemulihan ya, fase pemulihan itu fase yang sudah katakanlah hampir sembuh lah, yaitu dengan ciri-ciri kadang sembuh, kadang kambuh, seperti itu ya. Nah ketika sudah seperti itu, ini rahasianya, yang penting kita bisa menjaga ya, menjaga di saat kita merasa sembuh, nah itu menjadi tetap sembuh. Nah itu karena apa? Karena kambuhnya itu kan juga ada sebabnya. Nah sebab inilah yang harus kita tangani ya. Jadi kita memang harus istilahnya ya super hati-hati dan waspada terhadap hal-hal yang kira-kira bisa memicu asam lambung ini menjadi kambuh. Walaupun ini juga kadang agak susah ya, karena sebabnya juga multi ya, sebabnya multi. Jadi tidak hanya mungkin dari faktor makanan, tidak hanya mungkin dari masalah gaya hidup atau pola hidup ya, tetapi juga yang lebih ruwet ini dari masalah kejiwaan kita ya, atau masalah pikiran kita. Nah ini yang kadang kita sudah berusaha membaik ya, sudah berusaha kuat, sudah berusaha bermental baja ya, tetapi ketika ada hantaman dari luar ya, nah itu kadang kita menjadi lemah lagi seperti itu, karena ini hubungannya tidak hanya penyebab dari dalam atau intrinsik ya, dari diri kita sendiri, tapi juga dari ekstrinsik ya, dari lingkungan sekitar kita yang kadang membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah maka dari itu ya tolong ya, untuk terutama orang-orang terdekat ya, apalagi keluarga. Nah ini memang harus ikut memahami. Nah ketika dari orang-orang yang terdekat saja itu tidak mendukung ya, bahkan ikut memicu ya, contohnya memicu mungkin emosi ya, memicu pikiran kita. Nah akhirnya kita kadang menjadi mudah kambuh. Nah ini yang menurut saya sulit dikendalikan. Karena apa? Karena datangnya dari faktor luar gitu loh. Karena sini kadang sudah berusaha untuk tenang ya, sudah berusaha menghibur diri, tetapi ketika faktor luar ini tidak ngimbangi, nah ini yang kadang menjadi agak susah. Nah, tetapi itu pun juga ada triknya, bagaimana caranya kita untuk mensiasati seperti itu ketika dari faktor ekstrinsik ya, dari luar diri kita ya, itu masih selalu menghantam kita. Nah itu teman-teman, maka ini memang betul-betul butuh perjuangan ya, bagaimana caranya supaya kita betul-betul menjadi tegar ya, menjadi tegar, menjadi kuat ya. Nah ini yang terpenting di situ ya. Jadi kita jangan sampai down jangan sampai istilahnya mentalnya ini turun lah ya. Nah kita harus bangkit, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, jadi ada beberapa tip ya untuk cara menjaganya ya, cara menjaganya agar tidak kambuh. Nah ini saya mulai dari faktor psikisnya dulu, karena biasanya ketika kita sudah merasa sembuh ini biasanya secara fisik ya ini sudah membaik ya, tetapi tiba-tiba kadang sering kambuh. Nah ini permasalahannya yang lebih dominan ini kadang kita kurang bisa menjaga dalam hal faktor psikisnya tadi atau kejiwaan kita. Nah ini yang sering terjadi, contohnya ya, ketika kita sudah merasa membaik ya, tetapi kita banyak pikiran ya, banyak pikiran. Nah ketika banyak pikiran, banyak beban pikiran, nah ini akhirnya menjadi tegang ya, menjadi tegang pikiran kita. Nah akhirnya juga
bisa akan memicu ya, akan memicu seperti asam lambung menjadi naik. Karena apa? Ketika pikiran tegang, otomatis ya lambung sebagai otak kedua ini akan meresponnya. Nah, respon negatifnya ya seperti itu. Bisa jadi asam lambung naik, akhirnya terjadi GERD lagi ya. Akhirnya ada sensasi-sensasi yang muncul yang tidak nyaman di dalam tubuh kita. Nah, itu perlu disadari. Nah, banyak pikiran itu bisa juga banyak pikiran dari segi waktu ya, bisa juga dari segi jenis yang dipikirkan juga bisa juga bertambah banyak seperti itu. Nah, maka ketika seperti itu ya solusinya ya untuk menjaga supaya tidak kambuh karena dipicu dari banyak pikiran atau beban pikiran ya, ini sederhanakan pikiran kita. Nah, menyederhanakan ini caranya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari segi waktu intensitasnya ya, nah itu usahakan jangan dimaksimalkan ya. Misalkan contohnya kita menganalisa atau berpikir tentang segala sesuatu ya, apalagi misalkan hubungannya dengan pekerjaan ya, bisa juga dengan hubungannya dengan permasalahan-permasalahan sosial kita mungkin di dalam keluarga atau mungkin di masyarakat. Nah, itu pun bisa ya, bahkan kadang kita sudah mau tidur saja masih mikir itu ya. Nah, itu yang menjadikan kadang menjadi tegang. Nah, itu harus disederhanakan teman-teman ya. Nah, cara menyederhanakan ya dari segi waktu kita kurangi untuk memikirkan itu. Nah, caranya kita harus mengalihkan ke hal yang lain atau kita buat kesibukan yang lain yang tidak memikirkan hal-hal yang berat itu. Jadi kita alihkan kepada hal-hal yang membuat kita senang ya, kita menjadi riang, kemudian tidak tegang. Nah, itu seperti itu. Jadi ini hampir relaksasi lah ya. Itu diberi waktu ya, diberi waktu khusus untuk katakanlah relaksasi. Nah, itu penting ya supaya banyak pikiran atau beban pikiran ini tidak selalu menambah beban pikiran kita. Karena ketika beban pikiran kita padat, banyak, akhirnya otak menjadi capek ya. Nah, ini akhirnya sensasinya itu menjadi muncul itu teman-teman. Oke, jadi itu sederhanakan saja ya. Bila perlu ketika contohnya misalkan yang hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang lain, nah itu ya harus kalau bisa ada yang semacam membantu lah ya, membantu atau mewakili supaya kita menjadi tidak tertumpu, beban itu tidak menjadi terlalu banyak ya, itu bisa kita kasihkan kepada orang lain untuk membantu kita. Nah, itu juga akan menjadi ringan teman-teman ya. Nah, itu contohnya ketika banyak beban pikiran itu. Nah, bisa jadi kadang kita kambuh ya, itu juga karena ini pikiran tegang tadi ya. Pikiran tegang itu artinya ada sesuatu yang belum terselesaikan ya, atau belum dirilis, belum ada jalan keluarnya. Nah, ini juga harus kita jaga bagaimana caranya supaya pikiran jangan sampai tegang ya, karena dengan ketegangan itu ya sama saja nanti akan responnya negatif di tubuh kita, akhirnya menjadi muncul sensasi, nah akhirnya kita merasa sakit itu seperti itu. Nah, supaya pikiran tidak tegang, nah ini ya caranya harus dirilis ya, jadi harus dipecahkan, harus ada jalan keluarnya. Nah, contohnya ya, yang paling sangat sederhana misalkan ketika kita curhat kepada orang lain ya, walaupun permasalahan itu sebenarnya masih ajek ya, belum terpecahkan, tetapi ketika kita sudah bisa curhat terhadap orang lain ya, ini sepertinya beban-beban yang membuat pikiran kita merasa berat, merasa tegang ya, itu sudah terkurangi. Jadi pada saat kita curhat ini sama saja kita sudah melepaskan ya, melepaskan beberapa ketegangan sehingga sudah agak rileks lah, agak kendor seperti itu. Nah, itu juga lakukan saja seperti itu. Nah, syukur ketika kita bersosialisasi ke orang lain ini
juga membantu menyelesaikan ya. Maka dari itu ya kita memang harus ini apa ya, bisa mencari orang yang kira-kira bisa membantu jalan keluar pemikiran kita. Itu seperti itu. Kadang masalahnya sepele ya, tetapi ketika kita pikirkan terus tidak pernah terpecahkan. Nah, ini biangnya di situ teman-teman ya. Nah, maka dari itu yaitu harus mencari solusi lah, harus ada contohnya misalkan curhat, contohnya minta pencerahan kepada orang lain, ini nanti pikiran menjadi jauh rileks ya. Nah itu ini sering tidak kita sadari, tapi ternyata pemicunya hal sepele seperti itu ya. Nah itu, nah dengan seperti itu nanti beban pikiran sudah terkurangi ya teman-teman ya. Nah itu, ini yang secara psikisnya. Nah kemudian yang berikutnya, ini yang ketiga ya, ya yang ketiga, ini dari segi emosional ya. Kadang mudah marah lah, mudah marah. Nah ini juga kadang ini seringnya pemicunya faktor ekstrinsik ya, faktor dari luar kita, mungkin dari pasangan kita, mungkin dari keluarga ya, mungkin dari anak, dari mertua dan lain sebagainya ya, orang-orang di sekitar kita lah, atau mungkin dari kerabat kita, atau mungkin dari kolega kita. Nah itu pun bisa, itu kadang karena kita punya idealisme yang tidak pas, nah itu kadang memicu kemarahannya menjadi emosional. Nah itu emosional sebenarnya akan baik-baik saja ketika memang kita bisa melampiaskan ya. Melampiaskan itu ya kita selesaikan, emosi boleh ya, tetapi setelah itu plong gitu ya. Yang jadi masalah justru seperti ini teman-teman. Yang di hati kita sebenarnya marah, tetapi kita tidak bisa menyalurkan kemarahannya. Nah, disitulah itu jelas ya, pasti menjadi tidak nyaman ya itu. Nah maka dari itu ya itu harus disadari ya. Caranya bagaimana ya supaya kita tidak menjadi pemarah, bisa mengendalikan emosional. Ya kita harus latihan sabar ya. Nah bagaimana caranya untuk latihan sabar? Nah ini sebenarnya ada treatmentnya ya. Yaitu contohnya kita rajin berpuasa ya. Nah itu biasanya kesabaran itu akan tumbuh ya setelah dilatih. Jadi apa-apa itu memang butuh latihan teman-teman ya. Cuma beratnya kan ketika istiqomah itu yang berat ya. Istiqomah itu yang rutin ya dalam jangka waktu yang panjang. Nah sebenarnya yang bisa merubah itu yang seperti itu. Tapi kadang kita baru mencoba sekali, 2 kali kok kelihatannya nggak ada perubahan, lah sudah. Nah ketika sudah seperti itu ya sudah, akhirnya kita belum bisa mendapatkan hasil dari treatment itu. Oke ya, jadi sadari saja ya kita supaya emosi tidak selalu terpancing ya, kita harus latihan sabar ya, lebih banyak bersyukur ya. Istilahnya sumeleh lah ya. Sumeleh itu tentrem ya, membuat bagaimana caranya supaya kita itu tentrem, itu penting sekali teman-teman ya. Kalau kita sudah rasanya kemerungsung ya, rasanya tegang, kemudian tidak tentrem, ini pasti ya, itu ya hal-hal yang bersifat psikis itu menjadi tegang. Nah akhirnya ya respon tubuh tidak nyaman lah, karena kita sudah terkena psikosomatiknya, jadi tidak bisa lepas dari pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Baik teman-teman ya, itu yang ketiga tentang seputar emosional. Jadi kendalikan saja dengan cara kita sabar ya, dengan cara sabar, banyak bersyukur, kemudian sumeleh ya, ikhlas ya. Sumeleh itu ikhlas ya, ikhlas dengan apa yang kita terima ya, itu seperti itu saja. Nah itu untuk menjaganya seperti itu ya. Jadi harus disadari ya. Pokoknya ilmunya sebenarnya kesadaran teman-teman ya. Nah kadang kita itu lepas dari kesadaran ya. Kesadaran contohnya kita bisa mengamati pikiran kita sendiri ya.
cara berpikir kita sendiri. Sebenarnya kita benar atau enggak ya, ketika kita bersifat seperti ini bagaimana efeknya ya, ini selalu kita sadari ya. Ketika kita selalu dalam posisi yang sadar, itu semuanya akan mudah terkendali teman-teman, gitu ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya, yang keempat, untuk menjaga supaya tidak mudah kambuh, ini secara psikis kita harus menjaga ya, supaya rasa-rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut ini menjadi normal. Artinya tidak berlebihan ya. Kalau rasa-rasa itu semua orang sih tetap punya ya, tetap punya, dan itu juga naluri tubuh ya, tidak akan bisa hilang, tetapi menjadi normal lah, menjadi normal, menjadi terkendali. Itu seperti itu ya. Karena ketika kita masih dalam penderitaan ini, biasanya rasa-rasa ini, cemasnya juga berlebihan, ketakutannya berlebihan. Nah, akhirnya kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu akhirnya sensasi di tubuh, yaitu rasanya yang keliengan, sempoyongan, mata buram ya, badan nyeri dan lain sebagainya, sampai dengan nafas pendek, yaitu itu reaksi dari itu, karena kita terlalu cemas, terlalu takut, itu seperti itu. Nah, itu kendalikan saja ya. Nah, cara mengendalikan yaitu seperti tip-tip yang saya sampaikan pada video-video yang lalu. Nah, silahkan boleh ditonton kembali lah. Seperti misalkan cara mengatasi kecemasan, cara mengatasi ketakutan, yaitu. Tetapi secara garis besar, untuk menjaganya ya kita memang harus banyak relaksasi ya, meditasi, dan olahraga, olah nafas. Itu biasanya hal-hal yang seperti kecemasan, ketakutan itu akan terkikis ya ketika kita rajin melakukan hal itu. Nah, itu juga di video-video yang lalu pernah saya sampaikan hal itu ya. Kalau yang secara detailnya ya, tetapi kalau secara garis besarnya ya udah kita lakukan seperti itu saja ya. Kita selalu melakukan itu, relaksasi, meditasi, kemudian mendekatkan diri, kemudian rajin berolahraga ya, contohnya jalan kaki ya, kemudian termasuk ini rajin mandi pagi dan sore ya, dengan mandinya keramas teman-teman, itu juga akan merubah ini pikiran-pikiran kita yang negatif jauh menjadi lebih positif. Nah, itu juga harus dilakukan ya, karena ketika kita belum melakukan ini juga kita belum bisa merasakan, karena yang namanya merubah jiwa kita ini yang dominan sebenarnya itu rasa ya. Jadi istilahnya ya, rasa di dalam diri kita itu yang lebih penting ya. Bahkan kata-kata pun itu terkalahkan oleh rasa ya, itu seperti itu. Kadang kan ada orang bilang ya, saya tidak apa-apa, saya tidak sakit, tetapi sebenarnya rasanya di batin itu waduh menderita sekali. Itu juga bisa kan. Nah, rasa ini nggak bisa dibohongi ya. Maka dari itu ya carilah rasa yang tentrem lah, intinya seperti itu. Kalau kita sudah tentrem, nanti kebahagiaan juga akan muncul teman-teman, gitu. Biasakan saja belajar mengendalikan perasaan kita. Jadi kita segala sesuatu itu harus dirasakan ya, tidak hanya dilakukan, tidak hanya diucapkan, tapi juga dirasakan. Nah, yang baik itu rasa itu sinkron dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Itu nanti menjadi lebih harmonis ya, akhirnya nyaman di tubuh teman-teman ya. Itu oke ya. Nah, selain itu juga untuk menjaganya ya, ini yang kelima ya, itu yang hubungannya dengan psikis. Contohnya rasa-rasa seperti kita kadang merasa galau ya, merasa sedih, merasa sakit hati, bahkan merasa dendam. Nah, itu semuanya juga harus dirilis teman-teman ya, harus ada jalan keluarnya. Bagaimana caranya supaya hal-hal itu tidak dominan di dalam jiwa kita. Nah itu kuncinya ya, kita harus jaga agar kesedihan itu juga tidak berlebihan ya. Misalkan kita punya
kesedihan, ya otomatis kita harus menghibur diri ya, bagaimana supaya kita gembira. Jadi makanya sederhananya itu usahakan kita selalu bisa tersenyum dan tertawa, yaitu sudah obat di dalam jiwa yang berhubungan dengan galau, sedih ya, itu akan menghilang ya. Tetapi kalau kita coba kita bayangkan saja, dalam sehari kita tertawa terbahak-bahak itu ada apa enggak itu. Nah, semakin tertawa itu bisa pecah ya. Nah, ini semakin pelong teman-teman ya, rasa-rasa itu akan hilang. Makanya ya cari saja media-media yang supaya kita bisa tertawa, entah itu mungkin secara langsung ya maupun secara sosial media, yang penting bisa membuat suasana menjadi pecah ya, menjadi gembira. Nah, itu cara menjaga perasaan dari rasa-rasa galau, sedih seperti itu. Nah, kemudian ketika kita kadang merasa sakit hati ya, mungkin merasa dendam, nah itu jadilah kita memaafkan ya. Jadi kita menjadi pemaaf ya, menjadi pemaaf dan kita menerima apa adanya ya. Ya dasarnya Tuhan saja maha pengasih dan penyayang ya, bahkan juga maha pemaaf ya. Kenapa kita tidak ya? Maka kita harus bisa ya memaafkan itu. Walaupun kadang berat ya, walaupun berat. Kadang kita sudah berusaha memaafkan, tetapi ketika kita mungkin melihat orang yang membuat kita sakit hati, nah akhirnya kita juga akan bangkit lagi itu. Nah, itu manusiawi ya, tetapi ketika kita sudah mencoba, nah itu insya Allah tetap ada hasilnya teman-teman. Jadi lakukan saja seperti itu ya. Intinya jadi kita harus bisa menyederhanakan pikiran ya, kemudian kita juga harus bisa melakukan relaksasi ya, lakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Istilahnya sumeleh nrimo ing pandum lah. Jadi selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Itu insya Allah secara kejiwaan kita jauh menjadi lebih tenang ya. Ini artinya sudah menjaga supaya tidak kambuh dari faktor psikisnya, dari faktor kejiwaan kita. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian dari faktor yang lain supaya tidak memicu kambuh ya, contohnya kita menjaga pola makan ya. Kita selalu hati-hati dan waspada terhadap makanan pantangan lah, contohnya makanan-makanan yang pedas ya, makanan yang berlemak, berminyak seperti goreng-gorengan ya, makanan yang asam-asam. Nah, itu dikendalikan saja, boleh makan tetapi sedikit saja, jadi porsinya yang dikendalikan. Itu ukurannya juga diri sendiri, kalau sudah merasa cukup ya udah segitu aja ya. Itu termasuk minuman itu juga harus dikendalikan ya. Mungkin seperti minuman kopi, teh kental ya, kemudian minuman bersoda, apalagi beralkohol, nah itu usahakan juga dihindari ya. Nah, itu dari faktor misalkan minuman, pokoknya makanan ya makan yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya menjadi lebih sehat, seperti itu saja. Itu caranya. Jadi cukup hati-hati dan waspada, termasuk dalam hal mengatur mungkin pola hidup ya. Ya lakukan saja aktivitas normal biasa ya. Cuma yang lebih ini apa yang saya rasakan yaitu kalau bisa kita berpola sederhana saja. Dengan sederhana itu menjadi tidak over dalam segala hal. Sederhana itu artinya pas ya. Jadi pas sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu saja yang dilakukan ya. Itu nanti tidak usah neko-neko ya, itu nanti jauh menjadi lebih nyaman ya. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang inginnya sesuai dengan keinginan, nah itu kadang menjadikan ada yang over ya. Maka kita dasarnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang perlu digarisbawahi. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, beberapa hal untuk menjaga agar tidak kambuh ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketidaknyambungan sensitif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.